الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari satu halaman dan kita sudah sampai pada halaman 253 surah Ar-Ra'd ayat 29 sampai 34 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبؤونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama as-salihati tuba, ini ta ketemu ta boleh idgham salihat tuba. Kemudian ayat 31 Qur'anan seperti biasa dibaca Quranan qiraah Ibnu Katsir. Kemudian pada ayat yang ke-32 akhadhtuhum dzal ketemu ta ini boleh idgham akhadtuhum. Kemudian ayat 33 tunabbi'unahu ini boleh hamzahnya dihapus sehingga menjadi tunabbunahu dan ini lebih ringan karena hamzahnya dihilangkan. Kemudian di sini bal zuyyina lam ketemu zain boleh idgham bazzuyina. Nun ketemu lam juga boleh idgham menjadi zuyyil lil ladzina kafaru. Maka bazzuyil lil ladzina kafaru. Ini semua qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas Allah mengatakan pada surah Ar-Ra'd ayat 29. Alladzina amanu orang-orang yang beriman wa amilus solihati dan mereka beramal saleh. Tuba pohon toba lahum bagi mereka wa husnu ma'ab dan tempat kembali yang baik. Husnu baik, ma'ab tempat kembali maksudnya adalah surga. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka mereka dijamin masuk surga.
Kalau masuk surga akan ketemu pohon yang sangat besar namanya pohon tuba. Tuba ini sudah dijelaskan tafsirnya secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak perlu kepada tafsir yang lain karena sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan tuba syajarah fil jannah. Tuba adalah satu pohon di dalam surga. Masirata mi'ati am, yang perjalanan 100 tahun, saking besarnya itu. Thiyabu ahlil jannah, baju-baju penghuni jannah, takhruju min akmamiha, keluar dari kelopaknya pohon tuba ini. Hadis riwayat Ahmad sahih. Tuba lahum, pohon tuba bagi mereka. Maksudnya setiap tempat yang ada di dalam surga pasti ada cabang-cabang pohon tuba di dalamnya. Dimanapun kamar, dimanapun rumah di dalam surga, maka pasti ada cabang-cabang pohon tuba di dalamnya. Saking besarnya sehingga menyeluruh terhadap isi surga. Husnu ma'ab, tempat kembali yang baik, ini maksudnya surga. Sebagaimana neraka disebut dengan yang sebaliknya, yaitu syarra ma'ab, sejelek-jelek tempat kembali. Kita temukan di dalam surat yang lain, yaitu surat Shad ayat 55. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Orang-orang yang melampaui batas mendapatkan tempat kembali yang jelek, yaitu jahannam. Berarti kalau syarra ma'ab adalah jahannam, maka husnu ma'ab adalah surga. Karena itu adalah sebaliknya. Mudah-mudahan semua kita masuk husnu ma'ab. Amin ya rabbal alamin. 20 ayat 30. Kadzalika, seperti itulah, arsalnaka, kami telah mengutus engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ummatin, pada suatu umat, qad khalat, yang telah lewat, min qabliha, sebelum umat tadi, umamun, umat-umat yang lain. Litatluwa, supaya engkau bacakan, alaihim, kepada mereka, alladzi, sesuatu yang, auhayna ilaik, telah kami wahyukan kepada engkau. Wahum, sementara mereka, yakfuruna, mereka kafir, birrahman, terhadap Allah ar-Rahman. Qul, katakanlah, huwa rabbi, ar-Rahman itu adalah pemeliharaku. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illa huwa, kecuali dia, ar-Rahman. Alaihi, hanya kepadanya, ar-Rahman, tawakkaltu, saya bertawakal. Wa ilaihi, dan hanya kepadanya, ar-Rahman, matab, saya bertaubat. Matab ini hasilnya begini, matabi. Nah, kemudian ya-nya dihapus supaya akhirnya sama dengan ayat sebelumnya. Sebelumnya ma'ab, nah, maka di sini supaya sama, maka ya-nya dihapus menjadi matab. Nah, sehingga terjemahnya masih muncul ya-nya. Ya ini kan artinya saya. Maka wa ilaihi, dan hanya kepada Allah, matabi, ketaubatnya saya. Taubatnya saya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah diutus oleh Allah kepada suatu umat yang sudah ada umat-umat sebelumnya yang juga diutus nabi-nabi kepada mereka. Artinya, kalau umat Nabi Muhammad mendustakan beliau, ini sungguh aneh. Karena nabi sebelumnya itu sudah banyak. Kalau mereka mengakui nabi sebelumnya, kenapa tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan ayat seperti ini banyak kita temukan dalam Al-Qur'an. Contohnya Allah mengatakan pada surat Ahqaf ayat 9, "Qul ma kuntu bid'am minar rusul." Saya ini bukanlah sesuatu rasul yang baru, bukan, tapi rasul yang sebelumnya sudah banyak. Maka jumlah rasul ada 315, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir. Jumlah nabi ada 124.000, Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Sehingga kalau didustakan itu sangat aneh. Kenapa didustakan padahal mereka meyakini adanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian tugas nabi yang inti adalah ini, litatluwa, membacakan ayat-ayat Quran. Karena itu para pewaris nabi yaitu ulama, tugasnya juga yang inti adalah ini, menjelaskan Quran. Sebagaimana dulu Nabi ketika masih hidup menjelaskan Quran. Itulah yang dimaksud alladzi auhayna, yang kami wahyukan, yaitu Al-Quran. Tapi ketahuilah bahwa wahyu itu tidak hanya Quran. Hadis itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak cukup Quran saja,
tanpa mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yatafarraqa hatta yarida 'alayyal haudha." Wa innahuma, dan sesungguhnya keduanya yaitu Quran dan sunnah, la yatafarraqa, tidak akan berpisah, hatta yarida, sehingga keduanya datang, alayya, kepada saya, al-haudha, ke telaga Kausar. Nah, inilah dalil bahwasanya Quran dan sunnah tidak akan terpisah, tidak bisa dipisahkan, karena kalau dipisahkan maka tidak akan sempurna petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka auhayna, yang kami wahyukan, ini mencakup apa? Quran dan sunnah. Mempelajari ayat Quran adalah wajib, mempelajari sunnah Nabi juga wajib, supaya kita mengetahui apa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud yakfuruna birrahman, mereka kafir kepada Allah Ar-Rahman, adalah mereka tidak mengakui adanya Allah yang Maha Rahman. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain. Bisa dilihat pada ayat yang lain. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Surat Al-Furqan ayat 60. Apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Ar-Rahman, yaitu Allah, maka mereka mengatakan, siapa itu Ar-Rahman? Kami enggak kenal. Apakah kami harus sujud kepada sesuatu yang engkau perintahkan kepada kami? Dan mereka pun tambah lari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang dimaksud yakfuruna birrahman, mengkafiri Allah Ar-Rahman. Mereka mengatakan kami tidak kenal Ar-Rahman, tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah disuruh menjelaskan, qul huwa rabbi, Allah itu pemelihara saya, la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Kemudian ayat 31 Allah mengatakan, walau, dan kalaulah, anna, bahwasanya, Quranan, ada bacaan, suyirat, yang bisa dijalankan, bihi, dengan sebab bacaan itu, al-jibalu, gunung-gunung, au qutti'at, atau dipotong-potong, bihi, dengan sebab bacaan itu, al-ardu, bumi, au kullima, atau diajak bicara, bihi, dengan sebab bacaan itu, al-mauta, orang-orang mati. Maksudnya, kalau ada bacaan yang seperti itu, pasti Al-Quran inilah bacaan yang bisa seperti itu. Jadi ini kalimatnya dihapus. Kalau dilengkapi, kalimatnya lakana hadzal Quran. Nah, maka saya ulangi lagi. Maksud ayat ini adalah, seandainya ada bacaan yang apabila dibaca gunung-gunung bisa berjalan, bumi bisa dipotong, atau orang-orang mati bisa ada bicara, niscaya Quran inilah bacaan tersebut. Tapi Allah tidak menghendaki adanya seperti itu. Jadi maksud ayat ini adalah Quran ini sudah hebat. Tidak ada yang lebih hebat daripada Quran. Kalau kalian menghendaki Quran selain Quran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, tidak ada. Yang paling hebat kitab suci adalah Al-Quran. Sehingga seandainya Allah menghendaki ada kitab yang kalau dibaca gunung jadi berjalan. Kalau kitab dibaca maka orang mati jadi hidup lagi, biasa jadi bicara. Seandainya Allah menghendaki itu pasti Allah menghendaki terhadap Quran. Tapi Allah tidak menghendaki hal itu. Tetapi Quran sudah sangat hebat, sudah sangat mulia, sehingga tidak bisa ditolak kebenaran isi Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada banyak ayat. Allah mengatakan misalnya, sanurihim ayatina fil afaq. Surat Fussilat ayat 53. Akan kami tampakkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala penjuru bumi. Wa fi anfusihim, juga pada diri-diri mereka. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sehingga jelas bagi mereka bahwa Quran itu betul-betul kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah terbukti. Banyak ayat-ayat Quran yang membicarakan masalah-masalah yang tidak diketahui oleh manusia, yang baru diketahui pada masa-masa modern seperti ini, tapi ternyata sudah dibicarakan oleh Quran sejak masa lalu. Nah, sehingga orang kalau mau mengetahui hal tersebut, dia sadar betul bahwa Quran ini pasti sumbernya dari Allah.
Zaman Nabi Muhammad belum ada alat-alat modern, tapi beliau sudah mengetahui hal tersebut. Ini pasti semata-mata sumbernya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini ada sababun nuzulnya. Kenapa turun ayat ini? Dijelaskan oleh Qatadah bahwasanya orang-orang Quraisy mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, kalau kamu pengen kami masuk Islam, maka tolong gunung-gunung Mekah ini dijadikan bisa berjalan. Kemudian tambahlah tanah haram ini supaya lebih luas lagi. Kota Mekah supaya lebih luas lagi. Sehingga kami pun menambah beberapa potongan bumi yang lebih luas daripada Mekah supaya kita bisa bercocok tanam padanya. Atau bangkitkanlah fulan. Ini tokoh-tokoh mereka yang sudah mati di masa jahiliyah. Maka usulan mereka itu Allah menurunkan ayat ini. Lau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Sebagaimana yang kalian inginkan. Gunung-gunung Mekah dipindah. Supaya Mekahnya tambah luas. Quti'at bihil ard. Bumi dipotong-potong. Alias ditambahi potongannya untuk Mekah sehingga lebih luas. Au kullima bihil mauta. Orang-orang mati, tokoh-tokoh kafir pada bangkit semuanya dengan sebab dibacakan Quran. Nah, seandainya Allah menghendaki, bisa. Tetapi Allah tidak menghendaki hal tersebut. Tapi Quran ini sudah sangat mulia, tidak bisa dibantah kebenarannya. Karena itu Allah mengatakan, bal bahkan lillahi hanya milik Allah, al-amru jami'a. Perkara itu semuanya. Urusan semuanya Allah yang menguasai. Sehingga kalau Allah menghendaki adanya yang diusulkan tadi, sangat mudah bagi Allah. Allah cukup mengatakan kun, selesai. Karena lillahil amru jami'a. Afalam yai'as, apakah belum mengetahui alladzina amanu, orang-orang yang beriman, allau yasha'ullah, bahwasanya kalau Allah berkehendak, lahadan nasa jami'a, sungguh Allah memberikan hidayah kepada manusia semuanya. Orang Islam sudah tahu seperti ini. Tapi orang-orang kafir tidak tahu seperti ini. Kalau Allah berkehendak, pasti Allah kasih hidayah semua orang. Tapi Allah tidak berkehendak. Allah menguji manusia dengan diturunkan kitab. Apakah beriman ataukah tidak, terserah manusia. Allah menguji manusia dengan diutus Rasul. Apakah beriman ataukah tidak, terserah manusia. Nah, itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ayat seperti ini sangat banyak kita temukan. Bahwasanya Allah memang sengaja menguji manusia apakah beriman ataukah tidak. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah itu ciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapakah yang lebih bagus amalnya. Kalau beriman berarti dia bagus amalnya. Kalau kafir berarti dia jelek amalnya. Ini ujian dari Allah. Seandainya Allah menghendaki, tidak usah pakai ujian. Langsung saja semua orang pasti beriman, pasti Islam. Allah sangat bisa. Tetapi Allah tidak menghendaki hal itu. Allah sengaja menguji manusia. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memilih agama Islam, berarti kita sudah lulus ujian dalam memilih agama. Mudah-mudahan lulus ujian kita ini kita bawa sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah katakan wala yazalu, dan tidak henti-hentinya alladzina kafaru, orang-orang kafir, tusibuhum, mengenai mereka, bima sana'u, dengan sebab apa yang mereka lakukan, yaitu kedurhakaan kepada Allah. Qari'atun, siksa. Au tahullu, atau engkau datang wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qariban, dekat, min darihim, dari kampung mereka, hatta, sehingga ya'tiya, datanglah, wa'dullah, janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya orang-orang kafir itu gara-gara perbuatan kafir mereka senantiasa Allah kirimi siksa-siksa. Itulah yang disebut sebagai qari'ah. Contohnya apa? Allah pernah mengirim paceklik ke Mekah, sehingga orang-orang Mekah saking laparnya mereka melihat seolah-olah di angkasa itu ada awan yang sangat tebal, padahal nggak ada apa-apa. Itu saking laparnya mereka. Akhirnya mereka datang ke Madinah, merengek-rengek kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, tolong doakan kepada pemeliharamu, karena engkau itu katanya suka silaturahmi, kami masih punya hubungan kerabat dengan engkau. Doakan kepada
pemeliharamu. Nah, didoakan oleh Nabi, disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga lapar mereka pun hilang. Tapi setelah lapar mereka hilang, mereka kembali kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah itu sudah disebutkan pada surat yang lain, yaitu pada surat Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Pada hari ketika langit itu membawa asap yang sangat nyata. Ini menurut tafsiran Ibnu Mas'ud adalah ketika orang-orang kafir kelaparan sehingga mereka melihat seolah-olah ada asap padahal tidak ada apa-apa di langit. Tapi sudah dijelaskan dulu bahwa tafsir yang lebih kuat adalah ini kondisi hari kiamat nanti. Au tahullu qariban min darihim, atau engkau wahai Nabi datang ke tempat dekat dari kampung mereka. Jadi menyerang yang sekitar Mekah. Ketika Nabi SAW menyerang ke tempat sekitar Mekah yang dekat dari kampung mereka, ini membuat ketakutan mereka. Nah, ini juga merupakan siksa. Termasuk siksa adalah kalau orang mendapatkan ketakutan. Termasuk nikmat adalah kalau kita mendapatkan keamanan. Karena itu, keamanan yang ada di Indonesia ini, marilah kita syukuri supaya Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat keamanan ini kepada kita. Dalam hadis disebutkan al-amnu wal afiyah, aman dan sejahtera, nikmatani adalah dua nikmat. Maghbunun fihima katsirun minan nas, yang tertipu padanya banyak manusia, alias tidak mensyukuri nikmat tersebut. Hadis riwayat Tabarani, meskipun dhaif sanadnya tapi sahih maknanya. Allah katakan senantiasa mereka diberi siksaan oleh Allah hatta ya'tiya wa'dullah, sampai datangnya janji Allah. Apa yang dimaksud janji Allah? Yang dimaksud janji Allah di sini adalah Fathu Makkah. Nah, ketika sudah terjadi janji Allah, yaitu Fathu Makkah, maka sudah tidak ada lagi siksa terhadap mereka karena mereka sudah pada masuk Islam. Maka wa'dullah, janji Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, itu tafsirnya bermacam-macam. Kadang-kadang yang dimaksud janji Allah itu adalah Fathu Makkah seperti pada ayat ini. Kadang-kadang yang dimaksud janji Allah adalah kiamat seperti pada ayat yang lain. Nah, maka tafsirannya sesuai dengan kondisi kalimatnya. Ini bicara tentang Fathu Makkah, itulah yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Fathu Makkah disebut janji Allah? Karena disebutkan dalam ayat yang lain tentang Fathu Makkah itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat yang lain, surat An-Nisa atau surat Al-Baqarah, coba kita cari dengan kata kunci yang lain. Fathim min indihi. Baik. Salah satu janji Allah Subhanahu wa taala adalah inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau fatah atau kemenangan yang nyata. Nah, ini adalah bukan Fathu Makkah, tapi ini adalah Sulhul Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Tapi kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan adanya Fathu Makkah. Allah Subhanahu wa taala misalnya mengatakan wa maghanima katsiratan, dan ada ghanimah-ghanimah yang banyak, ta'khudunaha, yang kalian akan mengambilnya. Nah, itu salah satunya adalah kemenangan-kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu yang lain, itu termasuk pada Fathu Makkah. Kemudian Allah katakan innallaha, sesungguhnya Allah la yukhlifu, tidak menyelisi al-mi'ada, perjanjian. Ayat 32. Walaqad, dan sungguh-sungguh ustuhzi'a, telah diejek birusulin, para rasul, min qablika, sebelum engkau. Fa'amlaitu, maka saya pun menunda, lilladzina kafaru, untuk orang-orang kafir. Thumma akhadtuhum, kemudian saya siksa mereka. Fakaifa, maka bagaimana, kana iqabi, adalah siksaanku. Ayat ini maksudnya tasliyah, menghibur Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Rasul-Rasul sebelum beliau juga diejek sebagaimana Nabi Muhammad SAW diejek. Tapi akhirnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah maksudnya
sebagai tasliyah untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat-ayat tasliyah seperti ini sangat banyak. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kullan naqussu 'alaika," dan kami kisahkan kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, min amba'ir rusul, kisah-kisah nabi-nabi sebelum engkau. Untuk apa? Linutsabbita bihi fuadak. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Masing-masing kisah-kisah Rasul kami ceritakan kepada engkau. Ma nuthabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan hatimu. Ini surat Hud ayat 120. Nah, ini adalah tafsiran untuk kata-kata walaqad istuhzi'a birusulin min qablika, ya. Sudah diejek rasul-rasul sebelum engkau. Ini tujuannya menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amlaytu lil ladzina kafaru, saya tunda untuk orang-orang kafir. Maksudnya tidak langsung disiksa pada saat mereka mengejek tersebut. Tetapi setelah tiba waktunya untuk disiksa, maka fa kaifa kana iqab, bagaimana siksaanku? Maksudnya adalah sangat dahsyat siksaanku. Jadi pertanyaan di sini bukan berarti butuh jawaban, bukan. Tapi pertanyaan untuk menunjukkan betapa dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa digambarkan. Maka cukup digambarkan dengan pertanyaan. Ayat 33. Afaman, maka apakah zat yang huwa qaimun, dia itu akan membalas ala kulli nafsin, setiap jiwa, bima kasabat, dengan apa yang dia lakukan. Wa ja'alu, dan mereka menjadikan lillahi, bagi Allah, syuraka, sekutu-sekutu. Qul, katakanlah, sammuhum, sebutlah mereka sekutu-sekutu Allah tadi. Am tunabbi'unahu, apakah kalian memberitahu Allah, bima la ya'lamu, dengan sesuatu yang Allah tidak ketahui, fil ardi, di bumi. Am bidhahirin, atau hanya sangkaan, minal qaul, ucapan. Bal, bahkan zuyyina, dihias-hiasi, lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, makruhum, ucapan mereka itu. Wasuddu, dan mereka terhalang, anis sabil, dari jalan Allah, dari jalan petunjuk. Wa may yudlilillah, dan barang siapa yang Allah sesatkan, fama lahu min hadin, maka tidak akan mendapatkan orang yang memberi hidayah. Maksud ayat ini adalah betapa beda antara Allah dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Kalau Allah itu jelas qaimun ala kulli nafsin bima kasabat, bisa membalas setiap orang dengan apa yang dilakukan. Melakukan keburukan, dibalas keburukan. Melakukan kebaikan, dibalas kebaikan. Adapun sekutu-sekutu mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Syuraka ini. Apakah kalau kita tinggalkan peribadatan kepada mereka, mereka akan menyerang kita? Tidak juga. Apakah kalau kita sembah mereka, mereka akan memberikan kita kesehatan? Tidak juga. Tidak bisa berbuat apa-apa. Karena cuma arca, tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, sehingga kalau mengatakan Allah punya tandingan, itu berarti sama dengan tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Memberitahu Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui adanya di bumi. Memberitahu Allah bahwasanya Allah punya tandingan, padahal Allah tidak mengetahui adanya tandingan. Tidak mungkin ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah. Berarti kalau menganggap bahwa ini ada sesuatu tandingan bagi Allah, padahal Allah tidak mengetahuinya, ini berarti pasti batil itu. Karena tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu semuanya diketahui oleh Allah. Sehingga orang mengatakan Allah punya tandingan, itu pasti zahirin minal qaul, itu hanya persangkaan saja. Sementara persangkaan itu tidak cukup untuk memberikan kebenaran sama sekali. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada surat An-Najm. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Surat An-Najm ayat 28. Wa ma lahum bihi min ilm. Mereka tidak punya ilmu ketika mengatakan Allah ini punya tandingan. Iyattabi'una illa dhann. Mereka hanya mengikuti persangkaan. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Persangkaan itu sama sekali tidak mencukupi untuk kebenaran sedikit pun. Ini surat An-Najm ayat 28. Ini tafsiran untuk kata-kata am bi dhahirin minal qaul. Jadi mereka hanya menyangka, sementara persangkaan itu tidak mencukupi untuk kebenaran sedikit pun. Bal zuyyina, dihias-hiasi bagi orang kafir. Yang menghias-hiasi adalah setan. Maksudnya dihias-hiasi adalah perkataan yang jelek sehingga dianggap seolah-olah baik.
menyembah kepada Tuhan yang banyak dihiasi-hiasi oleh setan, sehingga mereka menganggap inilah sesuatu yang baik, menyembah kepada Tuhan yang banyak. Padahal yang baik adalah sebaliknya, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, berarti mereka menyembah selain Allah itu suddu anis sabil, terhalang dari jalan yang lurus. Dan siapapun yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah. Contohnya adalah Abu Talib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata innaka la tahdi man ahbabta, surat Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Sepakat ulama tafsir mengatakan bahwa ini adalah Abu Talib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Matinya kafir. Kenapa? Karena ditetapkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir. Lahum bagi mereka adzabun siksaan fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wala adzabul akhirati, dan sungguh siksaan akhirat asyaqqu, lebih berat. Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka minallahi, dari Allah, miwaqin, orang yang bisa melindungi mereka. Mereka memiliki siksaan di dunia. Siksaan di dunia yang dimaksud menurut ulama tafsir adalah siksaan pada perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Mereka kalah telak dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal jumlah mereka sangat banyak, 1000 orang, tapi kalah dengan 300 orang. Maka itulah yang dimaksud adzabun fil hayatid dunya, kehidupan di dunia. Ini bagi orang-orang kafir di masa itu. Adapun orang-orang kafir di masa setelahnya, maka yang dimaksud adzabun fil hayatid dunya itu adalah siksaan pada hari kiamat nanti. Ketika orang-orang kafir mengalami kiamat. Kiamat sangat mengerikan, sehingga orang-orang yang mengalaminya pasti mendapatkan siksaan yang dahsyat. Karena bumi ini hancur, kemudian alam semesta semuanya hancur. Ini satu siksaan yang sangat dahsyat. Tapi meskipun siksaan di dunia dahsyat, Allah katakan wal adzabul akhirati asyaq. Siksaan akhirat lebih berat. Siksaan akhirat ada dua macam. Yang pertama, siksaan di kuburan. Ini juga siksaan akhirat. Yang kedua, siksaan neraka. Ini juga siksaan akhirat. Dari mana tahu bahwasanya siksaan kuburan termasuk adzabul akhirah, siksaan akhirat? Mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menunjukkan bahwasanya siksaan kuburan termasuk siksaan akhirat. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sungguh kuburan itu adalah fase awalnya akhirat. Berarti siksaan dalam kuburan termasuk siksaan akhirat. Allah mengatakan siksaan akhirat lebih berat. Berarti siksaan kuburan lebih berat daripada siksaan di dunia. Siksaan di neraka lebih berat daripada siksaan di kuburan. Kemudian Allah katakan, وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِوَّاقَ. Kalau sudah disiksa oleh Allah, tidak mungkin ada yang bisa menyelamatkan mereka. Inilah ayat-ayat yang dapat kita pelajari secara cepat pada halaman ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu